Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Apa kabar nih? Gimana kesehatannya? Semoga terus dikasih kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Fury. Film ini adalah film perang Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2014. Film ini ditulis dan disutradarai oleh David Ayer, dan juga film ini dibintangi oleh banyak sekali cast-cast ternama seperti Brad Pitt dan yang lainnya. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler, dan juga kalian bisa komen di kolom komentar buat film selanjutnya yang akan kami bahas. Dan juga kami mohon subscribe-nya guys. Oke, langsung saja kita mulai filmnya. Pada Perang Dunia Kedua, tank Amerika kalah kualitas dibandingkan tank Jerman. Para kru tank Amerika mengalami kekalahan yang telak dari tank musuh yang jauh lebih unggul. Pada April 1945, tentara sekutu berperang jauh ke dalam wilayah Nazi Jerman, menghadapi pasukan pertahanan yang paling fanatik. Dalam keputusasaan, Hitler memerintahkan untuk berperang habis-habisan. Bahkan ia mengerahkan seluruh rakyatnya, termasuk wanita dan anak-anak. Di medan perang terlihat sebuah tank berjenis Sherman yang dinamai Fury. Di dalamnya ada 4 orang, Collier sebagai sersan dan 3 orang lainnya sebagai awak tank. Fury rusak namun sedang diperbaiki. Tiba-tiba hujan tembakan menghujam. Fury yang rusak dipaksa untuk tetap bekerja. Namun untungnya Fury adalah tank yang sangat kuat. Fury pun maju untuk melawan dan berhasil menang. Dari 3 peleton, hanya Fury lah yang berhasil pulang ke kamp pertahanan sekutu. Belum lama beristirahat, Sersan Collier langsung mendapatkan misi baru dan juga ia mendapatkan anggota baru bernama Norman, menggantikan Ray yang sudah gugur di perang sebelumnya. Mereka ditugaskan menuju utara untuk melindungi unit pertama yang akan menuju ke timur dan akan bergabung dengan Kompi Baker di Batalion 41. Bersama beberapa tank di belakangnya, Fury berangkat menuju utara. Di awal perjalanan, nampak banyak sekali warga sipil yang berjalan berlawanan arah dengan rombongan tentara sekutu. Mereka adalah korban sesungguhnya dari perang dan kerakusan para pemimpin negara. Tapi tiba-tiba ada tentara Jerman di balik daun rimbun. Norman melihat, namun ragu untuk menembak karena tentara Jerman itu masih anak-anak. Walaupun masih anak-anak, mereka tetap tentara Jerman karena membawa senjata. Mereka pun berhasil membakar tank yang paling depan, yang tepat berada di depan Fury. Para awak di dalamnya pun ikut terbakar. Beberapa tidak tahan dengan panasnya api dan memutuskan untuk bunuh diri saja agar rasa sakitnya cepat hilang. Dengan beberapa tank yang tersisa, mereka berhasil sampai ke tempat tujuan. Dan setelah itu mereka pun langsung mendapatkan perintah baru untuk menyelamatkan peleton yang terjebak di medan perang. Sersan Collier langsung mengumpulkan para pimpinan tank lainnya dan melanjutkan instruksi misi kali ini. Peleton pun berangkat serentak, yang dipimpin oleh Fury di depan. Dengan aba-aba dari Sersan Collier, Fury pun langsung masuk ke dalam medan perang dan diikuti oleh para tentara pejalan kaki di belakangnya, berjalan perlahan sambil mengawasi apa yang ada di depan mereka. Pasukan sekutu yang bersembunyi pun langsung mereka selamatkan dan bergabung bersama para tentara pejalan kaki. Kemudian tiba-tiba mereka dihujani dengan tembakan dari tentara Jerman. Tidak tinggal diam, Fury pun langsung membalasnya dengan tembakan lain. Satu target berhasil dihancurkan, namun ada anti-tank yang terlihat di sebelah kiri. Untungnya tembakan mereka sedikit meleset. Dengan sigap, tentara sekutu pun langsung menghancurkan anti-tank tersebut. Namun ternyata masih banyak tentara Nazi yang masih bisa bertahan. Kemudian dengan aba-aba dari Sersan Collier, seluruh tank yang diikuti oleh tentara pejalan kaki pun berjalan perlahan menyusuri lapangan menuju balik pepohonan. Dan mereka pun menghabisi dan membunuh tentara Nazi yang tersisa. Misi mereka hari itu berhasil. Tentara sekutu menyapu lokasi dan mencari barang-barang berharga milik Nazi yang masih tersisa. Tapi tiba-tiba ada satu tentara Nazi yang ditemukan oleh sekutu. Dia dibawa dan Sersan Collier segera mengambil tindakan untuknya. Dia memanggil Norman untuk datang dan ternyata Norman dipaksa untuk membunuh Nazi itu. Namun Norman berusaha menolak. Norman merasa bahwa membunuh bukanlah hal yang baik. Akan tetapi Sersan Collier berkata jika bukan kita yang membunuh mereka, maka
merekalah yang akan membunuh kita. Akhirnya Norman pun terpaksa patuh dan membunuh tentara tersebut. Setelah itu, rombongan peleton kembali melanjutkan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah desa. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut oleh mayat yang digantung dengan tanda di dada mereka. Tanda itu mengatakan bahwa mayat tersebut adalah orang-orang yang pengecut yang menolak berjuang bersama rakyat Jerman. Mereka kemudian menyusuri desa dengan perlahan karena mendapatkan info bahwa masih ada beberapa tentara Nazi yang tersisa. Mereka berjalan dan mengamankan gang demi gang. Akan tetapi tiba-tiba ada serangan dari tentara Nazi. Tentara sekutu pun tidak tinggal diam dan membalas tembakan mereka dengan sigap. Sekutu kembali menang dan berhasil menguasai keadaan. Beberapa tentara Nazi yang tersisa juga menyerah, ditandai dengan seseorang yang memegang bendera putih di tangannya. Mereka pun berencana akan beristirahat selama 1 malam di sana. Para tentara pun diberikan kebebasan di sana. Ada yang mencari makanan, ada yang bersenang-senang, ada juga yang beristirahat. Kemudian Sergeant Collier memanggil Norman untuk ikut dengannya. Dia melihat ada orang yang mengintip dari balik jendela dan ingin mengeceknya. Ia mengira kalau saja masih ada tentara Nazi yang masih bersembunyi. Bersama dengan Norman, Sergeant Collier langsung mendobrak dan berhasil masuk ke sebuah rumah. Di sana ternyata ada seorang wanita yang mengangkat tangan dan mengaku bahwa dia sendirian saja di sana. Karena Sergeant Collier tidak percaya, ia pun pergi ke sudut lain ruangan dan menemukan satu wanita lagi yang lebih muda. Namun Sergeant Collier bersikap baik kepada mereka dan meminta untuk dibuatkan makanan dan minuman. Selagi makanan dibuat, Norman mengisi kekosongan dengan bermain piano. Wanita muda itu bernama Emma. Nampaknya ia tertarik dengan permainan piano dari Norman. Lalu Emma pun menghampirinya dan mengiringi permainan piano dari Norman dengan nyanyian darinya. Setelahnya mereka berempat langsung bersiap untuk makan bersama. Namun tiba-tiba kru Fury lainnya datang dan mengacau. Norman nampak terganggu dengan kedatangan mereka bertiga. Namun Sergeant Collier sebagai pemimpin tetap mempersilahkan mereka untuk bergabung. Mereka pun makan bersama dan berbincang mengenai masa lalu mereka pada hari di mana mereka terus membunuh banyak sekali kuda. Tapi nampaknya obrolan di tengah makan itu cukup mengganggu Sergeant Collier dan ia pun marah karena waktu makannya terganggu. Tak lama ada seorang tentara yang datang dan memberikan misi baru kepada mereka. Mereka ditugaskan untuk melindungi peleton dan pasukan gerilya yang berada di barat dan berpotensi akan terjadi pertempuran di sana. Misi kali ini lebih terlihat sebagai misi bunuh diri dibandingkan sebagai misi perlindungan karena minimnya informasi kekuatan musuh dan yang hanya mereka tahu bahwa banyak sekali tentara bahkan tank musuh di sana. Sedangkan kru yang berangkat hanya sedikit dan sangat tidak sebanding. Tiba-tiba mereka dihujani dengan bom dan banyak sekali korban yang berjatuhan. Gedung-gedung di sekitar mereka pun ikut hancur, termasuk gedung tempat Emma tinggal. Emma pun tergeletak dan tak bernyawa di bawah puing reruntuhan. Norman yang melihatnya tak kuasa menahan amarah. Ia langsung berlari dan menghampiri Emma namun dicegah oleh John karena tank akan segera berangkat. Terlihat 4 tank yang sedang berjalan beriringan. Mereka berjalan cepat agar segera sampai ke tempat tujuan. Namun di tengah perjalanan ada sebuah tank yang meledak karena terkena tembakan dari tentara Nazi. 3 tank yang tersisa berjalan mundur sambil menembaki tank milik Nazi. Setelah mereka berhasil bertahan, mereka pun langsung membalas serangan dengan diawali oleh aba-aba dari Sergeant Collier yang menyuruh mereka untuk maju. 3 tank itu terus menembaki tank musuh. Mereka berbalas serangan yang sangat sengit. Namun ada sebuah tank sekutu yang tumbang dan menyisakan 2 tank lainnya termasuk Fury. Nampaknya tank Jerman sangat kuat karena berbagai serangan dari tank sekutu tidak ada yang berhasil menumbangkan mereka. Satu tembakan dari tank Nazi berhasil menghancurkan satu lagi tank milik sekutu dan sekarang hanya tinggal Fury yang tersisa. Fury nampak tersudut namun tetap berusaha melawan. Tapi setelah saling berbalas serangan, akhirnya mereka pun mampu mengalahkan tank Nazi dengan 2 tembakan pamungkas.
Dua tembakan itu berhasil membuat tank Nazi meledak dan terbakar. Tentara Nazi di dalamnya pun berusaha keluar dan kabur, namun berhasil dijatuhkan oleh Sersan Collier. Dan ada satu lagi yang muncul dari dalam tank dan berusaha menembaki Sersan. Tapi kali ini Norman lah yang menyelamatkan Sersan Collier dengan menembak tentara Nazi tersebut. Setelah itu mereka pun beristirahat sejenak setelah perang menegangkan tadi. Mereka bergembira karena berhasil mengalahkan tank Nazi. Pujian pun diberikan kepada Norman karena sudah berhasil membunuh tentara musuh walaupun tidak dipaksa. Mereka merasa bahwa ini adalah pekerjaan terbaik yang mereka miliki. Tapi di depan masih ada misi yang masih menunggu. Barusan hanyalah permulaannya saja, tapi kali ini mereka benar-benar sendirian. Tidak ada tank sekutu lainnya, bahkan mereka tidak bisa menghubungi markas karena radio milik mereka sudah rusak. Akhirnya mereka pun tetap melanjutkan perjalanan sampai tiba di dekat persimpangan yang sudah dimaksud. Di sanalah misi mereka ditugaskan. Mereka disuruh berjaga-jaga di persimpangan itu karena akan ada banyak sekali tentara Nazi yang akan melewati persimpangan tersebut. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan oleh sebuah ledakan di tanah. Ternyata Fury menginjak sebuah ranjau yang menyebabkan tank itu rusak. Roda pun hancur dan relnya putus. Kemudian Sersan segera menugaskan agar mereka berbagi tugas. Ada yang segera memperbaiki tank dan ada juga yang memeriksa bangunan di samping mereka. Norman bersama John masuk ke bangunan tersebut, namun tidak ada hal yang mengancam keberadaan mereka. Lalu Sersan kembali memberikan tugas kepada Norman untuk pergi ke atas bukit dan bersembunyi di balik dedaunan, memantau jika saja ada pergerakan dari musuh. Sesampainya di atas bukit, ia duduk dan memantau sambil makan dan minum. Namun tidak lama, ia melihat banyak sekali rombongan tentara Jerman yang berjalan lengkap dengan kendaraan tempurnya. Lalu ia pun segera berlari kembali dan melaporkan apa yang ia lihat. Kru lain yang mendengar kabar tersebut tentunya berniat untuk bersembunyi dan membiarkan batalion musuh lewat saja. Namun Sersan ingin mempertahankan persimpangan itu walaupun hanya dengan tank yang rusak. Mereka berdebat karena menurut mereka itu sia-sia saja. Namun Sersan Collier tetap bersikeras karena merasa bahwa Fury adalah rumahnya dan ini adalah misi mereka. Akhirnya mereka semua pun memutuskan untuk berperang walaupun dengan kondisi yang tidak siap. Kemudian mereka pun langsung bergegas untuk membuat rencana pertahanan. Sersan menugaskan salah satu di antara mereka untuk mengambil mayat tentara Nazi dan membakarnya di atas tank agar terlihat seperti tank yang benar-benar rusak. Dan mereka pun bergegas masuk ke dalam untuk berdiskusi setelahnya. Keadaan di dalam sangat tegang. Mereka berbincang seakan itu akan menjadi perbincangan terakhir mereka. Mereka saling tertawa dan merayakan kehidupan mereka sebelum menghadapi pertempuran yang sudah ada di depan mata. Seakan ajal mereka sudah sangat dekat sekali. Pesta mereka tiba-tiba dihentikan oleh kedatangan tentara Jerman. Mereka pun langsung bersiap untuk berperang. Beberapa tentara Jerman menghampiri Fury untuk mengecek apakah tank itu benar-benar rusak dan tidak ada orang di dalamnya. Satu tentara Jerman naik dan membuka pintu tank, akan tetapi langsung disambut dengan tembakan dari Norman dan disusul dengan granat untuk melumpuhkan beberapa tentara Nazi yang berada di sekitar Fury. Pertempuran pun pecah. Mereka berhasil menembak satu mobil perang milik Nazi. Norman terus menembaki para tentara Nazi yang berusaha untuk kabur. Mereka terus menyerang dengan baik di bawah komando dari Sersan Collier. Para tentara Nazi kocar-kacir dibuatnya. Namun ternyata mereka kehabisan amunisi. Di luar masih ada amunisi cadangan yang masih bisa diambil. Dengan sigap, Sersan melempar granat asap untuk melindungi dirinya agar bisa mengambil amunisi yang berada di luar. Dengan backup dari Norman, Sersan pun berhasil mengambil amunisi dan langsung berusaha untuk kembali masuk. Namun beberapa tentara Nazi datang dan menembaki Sersan Collier. Walaupun ia tertembak, ia tetap berhasil masuk dan segera mendapatkan pengobatan. Di luar, tentara Jerman berusaha menyerang dengan bersembunyi di balik asap. Mereka menembaki Fury dengan senjata anti-tank. Serangan mereka berhasil tembus dan tepat mengenai perut John. Tidak sempat untuk bersedih atas kepergian John, mereka pun tetap berusaha untuk menembaki musuh. Namun amunisi tank habis dan hanya tersisa handgun dan beberapa granat saja. Mereka pun keluar untuk menghalau serangan musuh yang bersembunyi di balik asap yang sangat tebal. Sersan Collier memimpin dengan memegang machine gun di atas tank. Pertempuran pun kembali dimulai. Machine gun milik Nazi langsung menembaki tank mereka dan mereka pun langsung membalas tembakan tersebut. Namun satu persatu senjata mereka mulai habis. Swan berinisiatif
berinisiatif untuk pergi keluar dan mencari senjata. Namun tentara musuh tidak juga habis. Mereka terus mendekat dan berhasil menembak bahu Garcia yang sedang memegang granat. Akan tetapi granat yang Garcia pegang malah jatuh ke dalam dan membuatnya terbunuh. Swan yang sudah kembali ke dalam pun ikut terbunuh saat ingin memberikan granat kepada Sersan Collier. Sekarang hanya tersisa Norman dan Sersan Collier saja. Namun ada seorang sniper yang berhasil menembak Sersan Collier. Sersan pun terjatuh namun masih hidup. Di sisa tenaganya ia masih berusaha untuk bangkit untuk masuk ke dalam tank. Namun ia kembali terkena beberapa tembakan sebelum akhirnya berhasil masuk. Di dalam, Sersan meminta maaf kepada Norman karena ia tidak berhasil walaupun sudah berusaha sekeras apapun. Norman pun meminta maaf juga. Namun tentara musuh masih berusaha untuk menghampiri tank mereka. Lalu mereka menyerang dengan melemparkan bom ke dalam tank. Sersan yang sudah lemah pun menyuruh Norman agar pergi ke bawah tank dan meninggalkannya di sana. Akhirnya Norman pun pergi ke bawah tank dan bersembunyi. Sersan yang sudah lemah pun meninggal terkena ledakan dari granat tadi. Setelah itu, Norman ditemukan oleh seorang tentara Jerman. Namun untungnya, ia dibiarkan untuk tetap hidup dan tidak dilaporkan keberadaannya. Keesokan harinya, Norman kembali masuk ke dalam tank dan menghampiri mayat Sersan Collier. Lalu ia menutupinya dengan jaket. Namun tiba-tiba Norman mendengar langkah kaki di atas tank dan bersiap untuk melindungi dirinya dengan pistol milik Sersan Collier. Akan tetapi ternyata itu adalah tentara sekutu yang lainnya. Ia pun diangkat keluar dan dibawa menuju mobil untuk dievakuasi. Norman pun tetap hidup dan selamat, dan film pun selesai. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah kita harus terus berusaha walaupun kita tidak memiliki modal yang cukup. Intinya usaha aja terus Gan. Endingnya mah terserah Tuhan yang menentukan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye.